Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dan sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam tafsir At-Tabari, Qatadah menceritakan bahwa Ubay bin Khalaf datang kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW seraya membawa seonggok tulang, kemudian meremukkannya di depan Nabi. Lantas kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, siapa yang menghancurkan tulang belulang yang sudah hancur ini?" Rasulullah menjawab, "Yang menghidupkannya adalah Allah. Yang membangkitkanmu adalah Allah. Bahkan yang membunuhmu, bahkan yang memasukkan kamu ke dalam neraka adalah Allah." Tidak lama kemudian Allah turunkan surah Yasin. Surah Yasin di surah 36 ayatnya ayat 78 sampai 79. Coba jamaah dan sahabat-sahabatku, kita buka surah Yasin, yakni surah 36 ayat 78 sampai 79. Oke, baik, kita bacakan. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah, dan ia membuat perumpamaan bagi kami. Qala may yuhyil idama wa hiya ramim, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyihal ladzi ansa'aha awwala marrah, katakanlah ia akan dihidupkan Allah yang menciptakan kali yang pertama. Nah, dengan demikian di surah An-Naml, itu surah 27 ayat 66 sampai 68, juga dulu orang-orang kafir Quraisy juga mengatakan demikian. Ya Muhammad, apa benar bahwa nanti ketika kami hancur menjadi tulang belulang ini akan bisa dibangkitkan kembali? Bahkan mereka mengatakan, in hadza illa asatirul awwalin, ini tidak lainlah dongengan-dongengan orang-orang dahulu. Itulah sebabnya untuk meyakinkan seorang manusia bahwa nanti ada kehidupan setelah mati agak sulit. Tapi dengan demikian kita yakin pasti bisa ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran menjelaskan masa lampau, sekarang, dan akan datang. Rasulullah SAW bukan ahli sejarah, tapi mampu menceritakan masa lalu, masa lampau, sekarang, dan akan datang. Masa lampau, Rasulullah menceritakan bagaimana sejarah Nabi Adam alaihissalam. Begitu juga sekarang, bagaimana Allah menciptakan manusia dari sulalah saripati yang berasal dari tanah. Kemudian Rasulullah juga mampu menceritakan dalam Al-Quran bahwa nanti akan terjadi ada kehidupan setelah mati. Itulah sebabnya ada manusia yang tidak beriman kepada hari akhir, maka mereka telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Begitu firman Allah di dalam surah 23 ayat 74. Coba Bapak Ibu dan teman-teman semuanya buka dalam surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 74. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirah anis sirati lanakibun. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang jauh dari jalan yang lurus, karena dia tidak yakin bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Maka hari ini yakinkan bahwa diri kita bahwa nanti kita akan hidup setelah mati, dan Allah sangat mudah untuk membangkitkan orang-orang yang sudah hancur luluh menjadi tulang belulang. Sangat mudah. Kenapa demikian? Bahwa dahulu kita tidak ada menjadi ada, itu juga sangat mudah bagi Allah, apalagi yang sudah ada. Maka kita ambil hikmahnya, kita hari ini pasti bisa mempercayai firman-firman Allah, meyakini firman-firman Allah. Jangan sampai kita seperti Ubay bin Khalaf sehingga tidak percaya bahwa nanti kita akan dibangkitkan kembali di yaumil akhir. Salah satu bukti yang paling konkret bahwa nanti ada kehidupan setelah mati, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Mulk, surah 67 ayat 2. Coba Bapak Ibu dan teman-teman semuanya buka surah 67 Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup. Kalimatnya mati dan hidup.
Normalnya harusnya hidup dulu baru mati. Tapi ayat ini bicara mati dulu baru hidup. Bahwa ini menandakan bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Begitu juga di ayat lain, misalnya Allah menceritakan bahwa di akhirat nanti, ini belum terjadi tapi diceritakan oleh Allah. Misalnya dalam surah 35 ayat 37, wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, Rabbana akhrijana, ya Tuhanku, keluarkan aku dari neraka. Untuk apa, kata Allah? Mereka mengatakan dan memohon kepada Allah, na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal, agar aku beramal soleh berlainan yang dahulu yang telah aku kerjakan waktu hidup di dunia. Lantas Allah berfirman, awalam nu'ammirkum may yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir, bukankah sudah aku panjangkan umurmu cukup lama untuk berpikir di saat itu? Bagi orang yang mau berpikir 60-70 cukup lama untuk berpikir, waktu itu kemana aja? Bukankah telah datang memberi peringatan kepada kamu? Sudah ada memberi peringatan orang tua dahulu, kemudian para kiai, para ustadz, para habaib, para ulama sudah memberi peringatan kepada kita. Waktu itu kemana aja? Akhirnya mereka ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Sampai kapan di dalam neraka? Selama-lamanya. Khalidina fiha abada, dia kekal dan abadi. Oleh sebab itu jangan sampai kita tidak percaya bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Karena percaya atau tidak percaya, ujung-ujungnya kita akan mati juga. Lebih baik kita percaya, karena nanti di akhirat kita akan dibangkitkan oleh Allah. Di hadapan Allah kita akan diperlihatkan semua apa yang telah kita kerjakan waktu hidup di dunia. Maka hari ini yakinkan kita tetap di jalan yang benar supaya kita masuk surga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.